kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau berpengampunan, pengampunan yang Kau pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih untuk segala pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu, karena kasih karunia-Mu secara cuma-cuma yang melimpah dalam kehidupan kami. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, berbicara atas setiap kami. Kami siap mendengar dan merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema melihat dari lensa kekekalan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Wahyu 7, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Wahyu 7, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 17. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan panas matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada fase-fase atau tahapan dalam perjalanan hidup kita, di mana perjalanan iman seperti melangkah di atas tanah yang kering, gersang, dan pecah-pecah. Kita berjalan dengan berat, kita berdoa, tetapi sepertinya tidak ada jawaban. Kita mencoba untuk tetap berharap, tetapi sepertinya tidak ada jalan keluar. Banyak orang percaya menggambarkan kondisi seperti ini sebagai padang gurun, sebuah metafora yang menggambarkan kondisi ketika Allah seolah jauh dan hidup kita terasa sunyi, berjuang sendirian di dalam ketidakpastian yang entah kapan akan berakhir. Tetapi Wahyu 7 ayat 9-17 yang kita baca, membawa kita untuk dapat melihat perspektif yang berbeda. Yohanes melalui penglihatan yang diberikan oleh Roh, mengundang setiap orang percaya untuk melihat proses hidup ini dari lensa atau sudut pandang kekekalan. Bahwa pergumulan seperti di padang gurun yang kita alami hari-hari ini, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak.
ada sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih kokoh daripada segala penderitaan yang kita jalani. Di dalam ayat 7, Yohanes menuliskan bahwa ia melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, berdiri di hadapan tahta Allah, mengenakan jubah putih dengan daun palem di tangan mereka. Ini adalah gambaran kemenangan. Namun yang menarik, orang-orang ini dikatakan yang keluar dari kesusahan besar, ayat 14. Ini menandakan bahwa kemuliaan mereka bukanlah berasal dari kehidupan yang lancar-lancar saja, tetapi dari perjalanan iman yang penuh dengan proses kehidupan. Seorang komentator Alkitab bernama Matthew Henry menjelaskan bahwa pemandangan ini menunjukkan bagaimana Allah memurnikan umatnya melalui kesukaran agar mereka layak untuk memasuki kemuliaan kekal. Hal ini memberikan penegasan bagi kita bahwa penderitaan bukanlah tanda dari ketidakhadiran Allah, melainkan bagian dari rancangan Allah untuk membentuk karakter dan rohani kita sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah tidak pernah membentuk umat-Nya tanpa terlebih dahulu melebur hati mereka melalui pencobaan. Seperti yang dialami oleh Kristus sendiri. Sebelum Ia ditinggikan, Ia merendahkan diri. Sebelum kemuliaan salib, ada perjalanan panjang yang penuh dengan penolakan. Maka ketika Yohanes menyingkapkan pemandangan surgawi ini, ia seolah berkata, lihatlah akhir dari perjalananmu, lihatlah apa yang menanti bagi mereka yang setia. Jubah putih yang dinyatakan dalam Wahyu 7 ini menandakan atau melambangkan kemenangan dan kekudusan. Namun kemenangan dan kekudusan ini bukan hasil dari kerja maupun usaha manusia. Di dalam ayat 14 dikatakan, di dalam darah anak domba. Manusia diselamatkan bukan karena usahanya, melainkan hanya oleh anugerah. Sebuah pertukaran di mana Kristus memberikan kebenarannya kepada orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Mereka yang berdiri di hadapan Allah bukanlah korban keadaan, melainkan pemenang yang telah menyelesaikan perjalanan iman mereka di dalam Kristus. Inilah hal yang harus diingat oleh setiap orang percaya ketika mengalami masa sukar. Walau secara lahiriah kita mungkin tampak lemah, tetapi di dalam Kristus kita sedang dipimpin menuju kemenangan yang sejati. Kesusahan itu nyata, tetapi tidak final. Orang percaya tidak terkurung di dalam penderitaan. Mereka keluar dari penderitaan. Penderitaan tidak menghancurkan identitas orang percaya, tetapi memurnikannya. Sama seperti emas yang dimurnikan dalam api, demikian juga karakter setiap orang percaya dibentuk melalui berbagai pencobaan yang Tuhan izinkan. Padang gurun bukanlah tujuan, melainkan proses yang diarahkan oleh tangan Allah. Yohanes menuliskan, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Kelaparan dan dahaga menggambarkan kebutuhan yang tidak terpenuhi, sementara matahari menggambarkan tekanan hidup. Di dalam kehidupan kita, kita mengenal kedua hal itu dengan sangat baik. Entah berupa kelelahan emosional, kerinduan yang tidak terpenuhi, tekanan pekerjaan, beban keluarga, dan lain sebagainya. Semuanya adalah bagian dari padang gurun yang kita tempuh. Tapi Allah berjanji bahwa semua itu akan berakhir. Dalam kekekalan tidak ada lagi kondisi yang membuat kita rapuh. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi pergumulan yang melelahkan kita. Puncak dari penglihatan Yohanes adalah anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Kristus tidak hanya menuntun kita melewati lembah kekelaman, tetapi juga membawa kita menuju kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita membaca Wahyu 7 ayat 9-17 ini, kita sedang diajak untuk melihat kembali cara kita memandang hidup. Dunia memang sering menilai segala sesuatu berdasarkan apa yang tampak di depan mata. Namun orang percaya dipanggil untuk melihat dengan lensa kekekalan. Padang gurun ini tidak menentukan nasib kita, melainkan membentuk kita.
Di dalam Tuhan tidak ada pergumulan yang sia-sia. Tidak ada kesulitan yang tidak digunakan Allah untuk memperkuat iman kita. Ketika hati kita mulai letih lesu dengan berbagai hal yang kita hadapi, ingatlah bahwa segala air mata, pergumulan, dan proses yang kita jalani tidak sebanding dengan kemuliaan yang menanti kita di hadapan tahta Allah. Mari kita menyambut uluran tangan Sang Anak Domba, Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kita, untuk menuntun kita menuju mata air kehidupan yang tidak pernah kering. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa perjalanan iman yang terkadang terasa seperti padang gurun, kering, berat, dan penuh ketidakpastian, bukanlah tanda bahwa Engkau menjauh, melainkan bagian dari proses pemurnian yang Engkau kerjakan bagi umat-Mu. Ketika kami merasa letih, lapar secara rohani, atau terbeban oleh pergumulan hidup, tolonglah kami untuk melihat hidup dengan lensa kekekalan, bahwa kami akan berdiri sebagai pemenang, karena darah Anak Domba. Ajarlah kami memegang kebenaran ini, bahwa kesusahan yang kami alami saat ini hanya sementara saja. Penderitaan tidak menentukan akhir dari perjalanan kehidupan kami. Dan Engkau, Gembala yang setia, sedang menuntun langkah kami menuju mata air kehidupan. Kiranya setiap jemaat-Mu dikuatkan untuk tetap setia, tetap berharap, dan tetap memandang kepada Kristus yang telah berjalan lebih dahulu melalui jalan penderitaan untuk membawa kami masuk ke dalam kemuliaan yang kekal. Berkatilah dan kuatkanlah setiap anak-anak Tuhan yang saat ini berada dalam pergumulan hidup yang berat. Kiranya mereka dapat tetap memelihara iman percaya mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.